Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Renata Francisca Mogi. Di sini saya berada di kelas 11 IPS 6. Saya akan membuat video tentang buku fiksi dan non-fiksi. Baik, kita akan memulai yang pertama, buku fiksi. Buku fiksi yang pertama tentang menguak misteri Kedung Kelor. Penulis bukunya DRS Sugito. Penerbit bukunya Balai Pustaka Persero. Tebal bukunya 82 halaman. Tahun terbitnya 2007. Sinopsis menguak misteri Kedung Kelor. Warga Dukuh Gelagah kulitnya menjadi gatal-gatal setelah mandi di di sungai Kedung Kelor. Padahal dahulu tidak demikian. Sebagian warga beranggapan bahwa penyakit itu timbul akibat warga kurang peduli pada roh penunggu kampung. Roh itu marah karena disepelekan oleh warga, sehingga memberikan cobaan dengan penyakit itu. Lurah Bistri beserta stafnya berusaha menyelidiki kasus ini. Ia yakin bahwa sungai ini telah tercemar limbah industri. Berkat bantuan seorang pemuda, akhirnya misteri ini dapat terungkap. Buku yang berjudul Menguak Misteri Kedung Kelor patut dikonsumsi oleh pelajar SMU atau remaja pada umumnya. Apalagi di zaman yang tidak menentu dan arus globalisasi yang semakin maju. Banyak pemuda masa kini terbawa arus dan tidak dapat mengontrol emosinya. Cerita ini dijadikan suri teladan bahwa kebusukan akhirnya terungkap juga. Di samping itu, kita diajarkan untuk dapat bersikap bijaksana dan mau menerima kekalahan dan mengakui kesalahan, serta mau memperbaiki diri. Kelebihan buku ini ada pada segi karakteristik tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, yang membuat si pembaca langsung dapat memahami karakter tokoh yang ada di dalamnya atau tokoh tersebut. Kelebihan bukunya, buku ini memiliki kelemahannya memiliki jalan cerita yang kurang menarik. Judul buku yang kedua, Patung Kertas. Penulis bukunya Endi D. Penerbit bukunya Pilar Bambu Kuning. Tebal bukunya 146 halaman. Tahun terbitnya 2010. Sinopsis Patung Kertas. Menata dan mendayagunakan lingkungan merupakan kewajiban bersama semua orang. Menata dan mendayakan lingkungan harus selalu diusahakan dan disesuaikan dengan asas manfaat dan dampak yang diterima oleh banyak orang. Naskah Patung Kertas Teman Bermain di Kala Senggang ini merupakan bacaan fiksi untuk anak-anak, khususnya SD, yang mengisahkan sekelompok anak sebagai calon seniman yang berhasil memanfaatkan sampah yang berserakan di alun-alun kota. Dengan segala keterampilannya, mereka berhasil menjadikan sama-sama sampah tersebut sebagai bahan kerajinan. Kerajinan ini menggunakan bahan dasar relief yang bersifat relief di atas papan refleks, berbingkai patung orang, dan bentuk pesawat tempur canggih. Kelebihan buku Patung Kertas ini mengajarkan mengajarkan beberapa atau banyak hal yang positif atau yang bersifat baik, yang bermanfaat, yakni melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan kerajinan atau barang yang sudah dibuang tetapi mereka mendaur ulang yang berguna untuk kedepannya. Kelemahan bukunya menggunakan kata atau bahasa serapan remaja seperti lu, lo, dan gue. Judul buku yang ketiga, buku fiksi. Judul buku Aku Tahu Tentang Sungai. Penulis bukunya Beni S. Ambarjaya. Penerbit buku 3 serangkai. Tebal bukunya 54 halaman. Tahun terbitnya 2015.
Sinopsis aku tahu tentang sungai. Danau dan sungai di Indonesia juga menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Danau dan sungai menjadi tempat hidup berbagai ikan dan tumbuhan. Danau di Indonesia dapat berupa danau alami dan danau buatan. Buku seri aku tahu tentang danau ini menyajikan berbagai pengetahuan tentang laut, gunung, danau, dan sungai. Dengan membaca buku ini, diharapkan akan dapat mengetahui berbagai kekayaan alam. Gambaran kekayaan alam yang disajikan dalam buku ini akan menjadi tabungan bagi pengetahuan anak-anak. Buku ini adalah buku luar biasa yang akan menjawab rasa penasaran terhadap laut, gunung, danau, dan sungai. Mungkin akan menjadi sahabat bagi anak-anak yang luar biasa. Kelebihan bukunya dapat menjelaskan berbagai manfaat dan kegunaan alam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekian dari video fiksi saya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita.